Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materi kita mata kuliah proses stokastik untuk pertemuan ketiga. Hari ini kita akan membahas contoh-contoh sebaran peluang peubah acak yang biasanya sering digunakan ya. Oke, share screen dulu. Ibu share screen dulu ya. Ini materinya ya, sebaran peluang peubah acak. Jadi kemarin kita sudah mempelajari apa itu peubah acak, kemudian bagaimana contohnya membuat sebaran peluang ya sampai ke grafiknya. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh dari peluang peubah acak ya, ada sebaran diskrit dan sebaran kontinu. Sebaran diskrit contohnya ada 3 yang insya Allah akan kita pelajari, yaitu sebaran Bernoulli, sebaran binomial, dan sebaran Poisson. Dan untuk sebaran kontinu ada sebaran normal, sebaran log normal, dan sebaran eksponensial. Yang pertama ya, kita masuk ke sebaran Bernoulli. Jadi berbicara tentang sebaran Bernoulli, maka kita perlu tahu ya, apa itu peubah acak Bernoulli? Jadi peubah acak Bernoulli adalah peubah acak yang diperoleh melalui percobaan yang terjadi satu kali dan hanya menghasilkan 2 kemungkinan kejadian. Jadi karena hanya ada 2 kemungkinan kejadian, maka kita sebut 2 kemungkinan kejadian ini yaitu sukses atau gagal. Gitu ya. Jadi banyak contohnya percobaan yang hanya menghasilkan 2 kemungkinan. Contohnya pelantunan sebuah uang koin ya. Pelantunan sebuah uang koin hanya menghasilkan hanya menghasilkan kejadian angka atau gambar. Jadi hanya 2. Jadi kalau bukan angka ya gambar. Kalau pelemparan sebuah dadu, nah kalau pelemparan sebuah dadu apakah ini merupakan percobaan Bernoulli? Ya, jadi kalau pelemparan dadu dia menghasilkan 6 kemungkinan kejadian, yaitu mata dadu 1, mata dadu 2, sampai mata dadu 6. Tapi pelemparan dadu ini bisa kita buat ya sebuah peubah acak Bernoulli. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah peubah acaknya menyatakan dadunya itu genap ya atau ganjil. Jadi kalau cuma 2, genap atau ganjil, nah ini masuk di Bernoulli. Walaupun secara umum tadi ya dadu itu menghasilkan 6 kejadian. Tapi kita bisa uh, membuat sebuah peubah acak ya, mengambil sebuah peubah acak dari percobaan dadu yang hanya menghasilkan 2 kejadian. Jadi kita definisikan genap dan ganjil. Untuk percobaan Bernoulli, karena dia hanya menghasilkan 2 kejadian, maka peubah acaknya juga bernilai hanya 2. Ya, kalau bukan 0, ya 1. Jadi kalau kejadian sukses, dia bernilai 1. Kejadian 0, kejadian gagal, dia bernilai 0. Kapan dikatakan kejadian sukses? Ya, ini kita yang definisikan. Jadi, bisa jadi di soal yang satu, kejadian suksesnya itu muncul angka. Di soal yang kedua, kejadian suksesnya berubah. Kejadian suksesnya jadi gagal. Jadi ini kita yang definisikan. Kemudian untuk menghitung fungsi massa peluang dari peubah acak Bernoulli, kita membutuhkan parameter yang namanya P. Ya. P itu adalah peluang sukses. Ya. Selain P, kita juga punya Q, yaitu peluang gagal.
Tapi Ki ini bisa kita ubah ya ke dalam bentuk P, yaitu apa? Yaitu Ki sama dengan 1 dikurang P. Karena hanya dua kemungkinan kejadian. Karena hanya dua kemungkinan kejadian, maka kalau satunya P, maka yang satu peluangnya harus 1 dikurang P. Agar apa? Agar total semua peluang dari kejadian yang mungkin itu bernilai 1. Jadi P ditambah 1 dikurang P ya harus sama dengan 1. Berikut adalah fungsi massa peluang Bernoulli, yaitu P X sama dengan X sama dengan P pangkat X dikali Q atau dikali 1 dikurang P pangkat 1 dikurang X. X-nya cuma 2 nilainya. Jadi bisa bernilai 0, bisa bernilai 1. Selanjutnya, kalau kita punya peubah acak Bernoulli, maka kita dapat menuliskan ya X menyebar Bernoulli. Dalam kurung parameternya apa? Parameternya cuma 1, yaitu P. Jadi parameternya bukan P, Q ya, tapi cuma P karena Q-nya bisa kita ubah ke dalam bentuk 1 dikurang P. Selanjutnya kita lihat contoh ya sebaran Bernoulli. Sebuah dadu dilantunkan 1 kali. Jika diasumsikan sukses ketika muncul mata dadu genap, tentukan peluang sukses dari hasil lantunan sebuah dadu. Jadi ini tadi ya, walaupun percobaannya pelemparan dadu, tapi bisa masuk ke percobaan Bernoulli karena peubah acaknya dia definisikan antara dadu genap ya dan dadu ganjil. Jadi masih masuk Bernoulli. Ya, tadi apa kalau kita mau mencari fungsi massa peluang Bernoulli yaitu P pangkat X dikali Q 1 dikurang X. Jadi kita harus cari dulu nilai P. Sekarang yang ditanyakan apa? Tentukan peluang sukses dari hasil lantunan sebuah dadu. Ya, peluang suksesnya yang mana? Yang sukses itu adalah muncul dadu genap. Jadi kita yang ditanyakan P X sama dengan 1. P-nya apa? P-nya adalah peluang muncul mata dadu genap. Peluang muncul mata dadu genap yaitu apa? Kejadiannya A sama dengan 2, 4, dan 6. Berarti peluangnya ya sama dengan 3/6. 3 dari sini, 6 dari total mata dadu. Maka P-nya, peluang suksesnya adalah 3/6 dipangkat 1 dikali Q, ya 1 kurang 3/6 juga 3/6 dipangkat 1 dikurang 1, 6. 3/6 pangkat 01, jadi sisa sama dengan 3/6. Atau tidak lain, ya kalau ditanyakan apa yang ditanyakan adalah peluang sukses, maka sama saja. Px sama dengan 1, yaitu adalah P. Ya, peluang suksesnya tadi. Jadi sampai di sini saja ya sudah selesai gitu kan. Hasilnya sama. Oke, itu untuk percobaan Bernoulli. Kita masuk ke percobaan binomial. Jadi tadi ya percobaan Bernoulli masih sangat sederhana ya. Jadi sama saja sebenarnya kalau kita ngitung peluang biasa. Ya tadi. Untuk apa? Untuk dua kejadian yang mungkin terjadi. Hanya dua kejadian. Nah, sekarang kita masuk ke percobaan binomial. Ya, ini kaitannya dengan Bernoulli. Jadi percobaan binomial itu adalah percobaan Bernoulli yang diulang sebanyak n kali dan antar percobaannya itu saling bebas ya, tidak saling mempengaruhi. Jadi karena dia percobaan Bernoulli, maka percobaan binomial ini juga hanya menghasilkan dua kemungkinan kejadian yang terjadi gitu ya. Jadi dua kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi. Peubah acak binomial, kalau tadi Bernoulli peubah acaknya melambangkan X sama dengan 1 kalau kejadian sukses, 0 kalau gagal. Nah, peubah acak binomial sedikit berbeda. Jadi peubah acak binomial dia adalah jumlah.
Karena dia jumlah, maka maksimal dari kejadian sukses yang mungkin terjadi dari N percobaan, yaitu N juga. Ya, jadi peubah acak binomial maksimalnya N. Kalau kita melakukan percobaan pelantunan uang koin sebanyak 10 kali, jika kejadian suksesnya muncul angka, maka jumlah kejadian sukses atau jumlah eh, jumlah muncul angka yang mungkin terjadi ya tentu nilainya juga 10. Jadi mungkin saja dari percobaan pertama sampai percobaan ke-10 yang muncul itu selalu angka. Maka untuk peubah acak binomial X-nya berkisar dari 0 ya. Jadi mungkin juga tidak terjadi angka sama sekali ya. Jadi mungkin maka X-nya dari 0 sampai N gitu ya. Fungsi peluang dari kejadian binomial ya dapat kita tuliskan sebagai berikut ya. Ini apa ini? Bacanya adalah kombinasi ya. Jadi kalau nanti lihat ada simbol seperti ini adalah kombinasi ya. Jadi jangan bingung ya, ini sebenarnya kombinasi biasa ya. Jadi kombinasi X dari N. Peluang X sama dengan X itu adalah kombinasi X dari N dikali P pangkat X dikali Q dikali N dikurang X. Ya. Jadi X-nya 0 sampai N, tergantung dari soalnya ya. Kemudian fungsi peluang ya kita dapat menuliskan X menyebar binom N, P. Jadi peubah acak binomial ini dipengaruhi oleh dua parameter ya, yaitu N dan juga ada P. Kalau Bernoulli cuma satu tadi P, karena percobaannya cuma satu kali. Oke, kita masuk ke contoh. Contohnya sebuah koin dilantunkan 3 kali, tentukan peluang munculnya sisi gambar sebanyak 2 kali. Berarti kita tuliskan diketahui yang dilantunkan 3 kali ini apa? Ini adalah N. Jadi N-nya sama dengan 3. Kemudian tentukan peluang munculnya sisi gambar. Berarti kejadian suksesnya apa? Kejadian sukses. Kejadian suksesnya adalah gambar. Nah, peluang muncul gambar dari pelantunan koin berapa? Peluang munculnya gambar yaitu 1/2 ya, karena ada tadi ya, ada 2 kemungkinan angka atau gambar. Jadi peluang sukses untuk gambar yaitu 1/2. Kemudian ditanyakan, tentukan peluang munculnya sisi gambar sebanyak 2 kali. Berarti total kejadian, ini peubah acaknya nih. Jumlah gambar ada 2. Berarti yang ditanyakan P, X sama dengan 2. Maka penyelesaiannya ya P, X sama dengan 2 adalah kombinasi tadi ya. Dari 2 X-nya, N-nya 3. P pangkat X pangkat 2, Q pangkat N kurang X. 3 dikurang 2. Ini sama dengan kombinasi 2 dari 3. Rumusnya kombinasi apa? Rumus kombinasi X faktorial dibagi N faktorial dikali X dikurang N faktorial. Itu ya. Jadi kita punya 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 kurang 2, 1 faktorial. Ini sama dengan, salah ya, masih ada lanjutannya, dikali P. P-nya ngambilnya dari sini. Jadi bukan peluang gambar ya dari 3 percobaan, tapi peluang gambar yang dasar ya, yang 1 kali. Jadi 1/2 dikali 1/2 pangkat 2
dikali 1/2 juga, ya 1 kurang 1/2 pangkat 1. Ini apa nih? 3 kali 2 faktorial, 2 faktorialnya habis jadi sisa 3, dikali 1/4, dikali 1/2. Hasilnya 3/8. Jadi peluang muncul sisi gambar sebanyak 2 kali dari percobaan tersebut, yaitu apa? 3/8. Oke, selanjutnya kita masuk ke sebaran Poisson ya. Nah, sebaran Poisson ini adalah peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu. Jadi mirip seperti binomial tadi ya, peubah acaknya sama-sama jumlah kejadian. Hanya saja untuk sebaran Poisson ini ada tambahan ya, ada tambahan periode waktu. Sehingga karena dia sama-sama menyatakan jumlah peristiwa atau jumlah kejadian, maka sebenarnya kejadian Poisson ini dapat dipandang sebagai kejadian binomial apabila ya ada 3 syarat yang berlaku. Yang pertama, n-nya sangat banyak. Jadi jumlah percobaannya itu sangat banyak, diulang berkali-kali gitu ya. Banyak sekali ya sampai tak hingga. Kemudian peluang terjadi peristiwa yang ditinjau itu mendekati 0. Jadi peluangnya sangat kecil. Kejadian suksesnya itu sangat kecil peluangnya. Dan yang ketiga, lambdanya dapat dituliskan atau dihitung sama dengan N dikali P. Jadi bisa saja ya kejadian Poisson itu sama dengan kejadian binomial kalau terjadi seperti ini. Maka kadang-kadang kalau kita ingat kembali materi di teori peluang, ada beberapa sebaran yang dapat didekati oleh sebaran yang lain. Contohnya ini ya, sebaran Poisson dan sebaran binomial. Oke, lanjut fungsi peluang dari kejadian Poisson ya dapat dituliskan sebagai berikut. Px sama dengan X sama dengan E pangkat minus lambda dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial. Jadi lambda ya lambda ini adalah rata-rata banyaknya kejadian sukses. Ya. Jadi kalau di soal ada rata-rata, nah dan soal itu menunjukkan peubah acaknya Poisson ya, maka lambdanya itu tadi ya rata-rata banyak kejadian sukses. Sehingga dari fungsi ini kita dapat melihat parameter dari peubah acak Poisson itu cuma lambda saja. Lanjut, karena X ya adalah jumlah peristiwa, maka jumlah peristiwa yang sangat banyak ya bisa saja terjadi sangat besar, maka X dari peubah acak Poisson itu bisa sampai bernilai tak hingga. Jadi dari 0 sampai tak hingga. Selanjutnya kita masuk ke sebaran Poisson. Contohnya, di suatu jalan tol rata-rata 300 kendaraan lewat setiap jamnya. Tentukan peluang kejadian tidak terdapat kendaraan yang melewati jalan tersebut selama 1 menit. Jadi kita punya rata-rata kejadian kendaraan lewat. Berarti ini apa? Ini adalah lambda. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah tidak terdapat kendaraan yang lewat. Kalau kejadian suksesnya adalah kendaraan lewat, maka jika tidak terdapat kendaraan yang lewat, ini menunjukkan yang dicari adalah peluang X sama dengan 0. Itu ya. Jadi yang ditanyakan adalah peluang X sama dengan 0. Perhatikan yang ditanyakan apa? Peluang X sama dengan 0 ketika ya selama 1 menit. Sedangkan lambdanya adalah rata-rata 300 lewat setiap jam. Sehingga agar kita dapat menghitung selama 1 menitnya berapa, maka
kita harus menyamakan dulu satuannya. Jadi yang 300 kendaraan ini kita ubah satuannya ke dalam bentuk menit. Jadi 300 ya per jam gitu ya. Jadi dia ada 300 per jam. Kita bawa ke menit berarti 1 jam ada berapa menit? Ada 60 menit. Sehingga apabila ada 60 menit, maka dalam 1 menit rata-rata kendaraan yang lewat adalah 300 dibagi 60, yaitu ada 5 kendaraan per menit. Ya, berarti lambdanya sama dengan 5. Nah, sudah deh, kita tinggal masukkan ke rumus E, apa tadi? E pangkat minus lambdanya 5 dikali 5 pangkat X, ya lambda pangkat 0 dibagi X faktorial, 0 faktorial. E pangkat minus 5 berarti 1 per 5, 1 per E pangkat 5 dikali 5 pangkat 01 dibagi 0 faktorial juga 1. Ini sisa cari ya, silakan pakai kalkulator. Hasilnya berapa tuh? 1 dibagi E pangkat 5. Ya, hasilnya kurang lebih ya sekitar 0,006 sekian. Oke. Jadi hasilnya sangat kecil. Peluang tidak ada kendaraan yang lewat selama 1 menit ternyata sangat kecil, gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sebaran kontinu ya. Yang pertama yang akan kita bahas dari sebaran kontinu itu adalah sebaran normal. Jadi sebaran normal ini sebaran yang paling umum, yang paling sering kita temukan ya, terutama ketika kita melakukan analisis-analisis statistika, karena banyak sekali teknik-teknik statistika yang membutuhkan asumsi ya sebaran normal. Untuk sebaran normal ya peluangnya bisa kita hitung dengan menghitung luas di bawah kurva kepekatan normal. Jadi kurva kepekatan normal itu apa? Kurva kepekatan normal itu yaitu sumbu X-nya merupakan peubah acaknya, nilai peubah acak, dan sumbu Y-nya adalah nilai fx. Fx itu apa? Peluang, fungsi kepadatan peluang atau PDF. Jadi kalau sebaran diskrit itu namanya PX ya kemarin ya. Yang tadi juga itu semua yang kita bahas tadi fungsi masa peluang itu adalah PMF itu untuk diskrit. Kalau untuk kontinu ini namanya PDF. Jadi kalau diskrit untuk menghitung peluangnya kita tinggal pakai sigma ya, pakai jumlahan. Gitu ya, jumlahan dari X, mulai dari X sama dengan 0 ya sampai X selanjutnya. Sedangkan untuk PDF ini harus pakai integral. Jadi kalau di kalkulus 1 ya atau kalkulus 2 kita belajar cara menghitung luasan di bawah kurva itu pakai integral. Nah, sekarang kita pakai juga pakai integral. Lanjut ya. Nah, peluang untuk fungsi peluang untuk peubah normal ini 1 per akar 2 V sigma dikali E di pangkat minus 1/2 X dikurang mu dibagi sigma pangkat 2. Ya, ini kalau kita ingin mencari peluang maka kita pakai integral. Ya, ini akan agak susah gitu ya. Jadi misal peluang dari X dari 0 sampai 3 ya maka kita pakai integral 0 sampai 3 ya 0 sampai 3 maka ini diintegralin ya. E-nya saja ya berpangkat biasanya agak susah ya dan seterusnya. Oleh karena itu ketika kita punya peubah acak normal untuk menghitung peluangnya kita biasanya pakai tabel. Jadi sudah ada tabelnya. Tapi perlu diperhatikan tabel yang biasanya kita pakai itu namanya tabel standar baku.
Dari mana tabel standar baku itu? Tabel standar baku itu merupakan sebenarnya transformasi dari peubah acak normal menjadi yang namanya peubah acak normal baku. Apa itu peubah acak normal baku? Peubah acak normal baku adalah peubah acak normal ya, dia distribusinya normal, tapi mu-nya itu sudah sama dengan 0 dan sigma kuadratnya sama dengan 1. Jadi kalau mu-nya 0, sigma kuadratnya 1 itu namanya peubah acak baku. Sehingga tadi ya, kalau kita pakai peubah acak normal, maka perhitungan peluangnya akan sulit. Maka kita membutuhkan transformasi ya. Jadi kita bisa mentransformasi peubah acak normal menjadi peubah acak normal baku dengan menggunakan fungsi transformasinya Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma. Jadi kalau kita punya peubah acak X, ini tinggal diubah menjadi Z. Cara ubahnya gimana? Tinggal masukkan X dikurang mu dibagi sigma. Selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai Z, nah kita sisa melihat di tabel ya. Nanti silakan dicek tabelnya. Di situ ada halaman 1 dan halaman 2. Jadi bisa lihat peluang berdasarkan halaman 1 dan halaman 2. Oke, itu saja tadi untuk sebaran normal. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Sebaran tinggi badan mahasiswa, oh Ibu lupa, ya ada hal yang penting juga terkait rumusnya tadi. Jadi ini rumus umum kalau datanya populasi. Namun kadang-kadang di soal itu bukan pakai data populasi, tapi dia pakai data sampel. Jadi kalau pakai data sampel, yang diubah itu sigmanya. Jadi sigmanya akan berubah ya. Jadi sigma sama dengan sigma kuadrat sampel. Jadi sigma kuadrat sampelnya berapa dibagi dengan jumlah sampel. Ini untuk data sampel. Oke, lanjut ke sebaran normal. Contohnya, sebaran tinggi badan mahasiswa di kampus X dapat didekati oleh sebaran normal dengan mu sama dengan 165 dan sigma sama dengan 20. Hitung peluang seorang mahasiswa memiliki tinggi badan lebih dari 180 di kampus X. Jadi populasinya apa? Populasinya adalah mahasiswa di kampus X. Nah katanya mahasiswa di kampus X ini punya rata-rata 160 dengan simpangan baku tinggi badannya itu 20. Oleh karena itu, ini merupakan data populasi ya. Jadi nanti kita akan pakai rumus yang dasarnya tadi ya, X dikurang mu dibagi sigma. Selanjutnya, hitung peluang seorang mahasiswa memiliki tinggi badan lebih dari 180. Maka yang ditanyakan adalah peluang X lebih dari 180. Tapi karena tadi untuk menghitung peluang X lebih dari 180, itu caranya adalah X lebih dari 180, maka integral dari 180 sampai tak hingga sini fx. Fx-nya tadi masukkan rumus PDF-nya ya, 1 dibagi akar 2V sigma dan seterusnya. Nah, ini akan lumayan apa ya? Lumayan lama, maka kita transformasi dengan cara X-nya diubah. Jadi peluang Z diubah X-nya menjadi 180-nya jadi berubah. Karena X-nya 180, maka di sini berubah jadi 180 dikurangi mu, jadi rumusnya tadi ya. X dikurangi mu dibagi sigma. 180 dikurang 165 dibagi 20. Ini sama dengan peluang Z lebih berapa tuh? 180 dikurangi 165. Ini 15 ya, dibagi 20. Berarti 0,75. Nah, ini sekarang kita menghitungnya tinggal lihat tabel.
tabel distribusi normal standar, ya. Tetapi perlu diperhatikan sebelum kita menggunakan tabel, kita harus tahu agar tidak bingung menghitung menggunakan tabel. Ya, yang harus diperhatikan kita harus tahu sebenarnya luas kurva yang mana yang mau kita cari. Karena tadi peluang itu adalah luas kurva ya. Jadi kita harus gambar dulu. Akan susah kalau kita cuman ya mau hitung peluang Z lebih besar 0,75. Oh, berarti saya mau lihat tabel. Itu susah tuh ya. Biasanya salah. Jadi baiknya gambar dulu baru lihat tabel. Karena tabel itu ada dilihat ya, ada tabel halaman 1, ada tabel halaman 2. Itu beda tuh penggunaannya. Jadi harus paham, tabel 1 itu dipakai ketika kita cari luas yang mana, tabel 2 dipakai ketika kita cari luas yang mana, gitu ya. Jadi harus paham yang seperti itu. Maka gambar dulu kurva yang mana yang mau kita hitung ya. Jadi kita gambar kurva normal seperti ini. Karena dia kurva Z, maka di tengah-tengahnya itu kan mu. Ya, berarti di sini 0. Sekarang Z lebih besar dari 0,75, maka 0,75 berada di sini. Karena yang kita cari lebih besar dari 0,75, berarti luas kurva yang kita ingin cari yang mana? Yang ke sini ya. Karena dia lebih besar dari 0,75, maka yang kita inginkan, nah kita arsir seperti ini. Nah, seperti itu. Ini kita sudah dapat gambarnya. Ya, 0,75 sampai ke sini. Nah, sekarang kita lihat di tabel yang pertama, kalian sambil ngecek tabelnya. Di tabel yang pertama, kalian akan mendapatkan tabel yang pertama itu, ya ini kalau gitu Ibu sambil sambil buka juga ya, biar kalian lihat juga. Ibu akan menjelaskan cara melihat tabel karena walaupun sebenarnya ini materinya sudah berulang-ulang ya, harusnya sudah sering kalian dapatkan di metode statistika, kayaknya sudah dapat di teori peluang juga ya, tapi masih banyak yang belum paham sebenarnya cara lihat tabel gimana. Jadi ini kita lihat, nah silakan sudah kelihatan mungkin ya. Nah di sini kita punya di halaman 1 ya, ini ada tabel yang menandakan tabel ini isinya ini adalah peluang, ya besar peluang. Tapi besar peluang apa? Yaitu besar peluang Z lebih kecil dari minus 0,54 atau tidak lain besar peluang yang arsirannya seperti ini. Ya, yang arsirannya seperti ini. Jadi luas yang seperti ini pakai tabel yang ini. Jadi kalau tadi kita kalau kita mencari ya kita mencari peluang Z minus 0,54 di sini ya. Jadi sampai di sini Z lebih kecil dari Z sampai di sini ya. Z-nya di sini minus 0,54. Berarti kan lebih kecil dari minus 0,54, maka yang diarsir yang ini. Berapa peluangnya? Maka tinggal cari minus 0,54 di sini minus 0,5 ya. Di belakangnya lagi komanya ada 4, 0,2946. Ini yang dimaksud. Jadi luasan dari sini sampai sini. Jadi kalau kalian mencari PZ 0,75 nggak serta-merta karena langsung pakai yang tabel 1. Ini boleh pakai tabel 1 kalau paham ya. Paham yang dicari apa gitu kan. Nah, ini untuk tabel yang pertama. Tabel yang kedua, ini beda lagi nih. Kalau tabel yang pertama, tadi yang dicari yang di sini kan, karena dia luas kurva dan kurvanya simetris, maka sebenarnya tabel yang pertama sama aja. Sebenarnya yang dicari itu yang di sini. Ya, jadi yang ini
dengan yang ini sama. Sedangkan tabel yang kedua yang dicari itu dari 0 ya sampai Z. Atau dari min Z sampai 0, sama saja. Gitu. Nah, kalau yang kalian cari kurvanya seperti ini, luasnya yang seperti ini, maka silakan tinggal cari berapa Z-nya. Gitu. Ya, oke. Nah, kalau tadi kalau kita gambarkan ya, kalian lihat kembali tadi. Yang kita gambarkan itu ini ya. Jadi kita itu dari sini kan 0,75 ini sampai ke sini. Ini bisa digambar tidak ya? Ini bisa nih. Bisa nggak ya? Oh bisa, oke. Nah kita tadi cari seperti ini kan? Ya udahlah seperti itu. Susah. Apa ya? Udahlah pokoknya ya, kayaknya susah. Susah digambarinnya ya. Intinya seperti dari sini ya. Tadi kan 0,75. Peluang Z lebih besar dari 0,75. Berarti Z 0,75 ke sampai tak hingga. Karena dia lebih besar dari 0,75. Berarti dari sini sampai sini. Sama tidak? Sama. Jadi yang dari sini tuh kalau kita gambarkan Z-nya di sini sampai sini, ini sama aja sebenarnya luasnya karena dia simetris. Maka kita boleh mencari menggunakan tabel 1. Silakan sisa mencari 0,75 berapa? 0,75, 0,2266. Nah, itu apa namanya nilai peluangnya. Jadi sudah dapat nilai peluangnya adalah 0,0 apa tadi 266 ya, Pak Ibu. 0,2266. Jadi ini pakai tabel 1. Jadi walaupun tabel 1 tadi ya dari tabelnya gambarnya seperti ini, tapi karena dia simetris maka sama saja. Karena kita carinya luasnya. Jadi nggak berpengaruh minusnya. Oke, itu untuk cara pertama menggunakan tabel yang ke-1. Gimana kalau kita ternyata nggak punya tabel yang 1, kita cuma punya tabel yang kedua, bisa tidak kita hitung? Ya bisa juga ya. Kalau tabel yang kedua, ya ini, nah ini ya, tadi tabel kedua yang ini, kalau tabel yang kedua itu menggunakan luasan kurva dari 0 sampai Z. Tapi karena yang kita cari itu yang ini, ya kita cari yang ini, maka sebenarnya kalau kita mau menghitung luas yang ini sampai yang ini, ya karena seluruh kurva ini, kalau semuanya terasir full, karena ini adalah luas yang menunjukkan nilai peluang, maka kalau terasir semuanya full, maka ini nilainya 1. Berarti kalau nilainya 1 dan ini simetris, maka nilai dari sini sampai sini, ini besarnya 0,5. Sehingga untuk mencari yang ini, berarti kita tinggal mengurangkan ya yang ini, mengurangkan 0,5 dengan yang ini. Berarti apa? Berarti peluang Z besar 0,75 ini sama dengan 0,5 dikurang peluang 0 Z 0,75. 0, Z 0 sampai 0,75 ini tinggal lihat 0,7 sampai 5, 0,2734. 0,5 dikurang 0,2734 berapa? Nah ini ya. Nah sama tadi jawabannya adalah 0,2266. Jadi sebenarnya kalau sudah paham cara melihat tabel, ya cara menentukan luas kurva yang mana yang mau dicari, luasan yang mana. Jadi kita cuma punya satu tabel saja tidak masalah. Jadi mau pakai tabel yang manapun bisa gitu ya.
Oke, itu untuk sebaran normal. Sekarang kita masuk ke sebaran log normal. Oh, tadi ke lupa ke ini ya, ke share screen ya. Oke, aduh lupa, ulang-ulang ya. Ibu ulang lagi ya. Tidak apa-apa, kita ulang lagi. Oke, Ibu share screen lagi. Tadi kelupaan. Nah, sekarang kita pakai tabel yang kedua. Tabel yang kedua, ya karena yang kita cari ya, yang ini ya, 0,75 sampai tak hingga. Sedangkan di tabel kedua itu sebenarnya yang diketahui adalah luas yang ini. Ya, jadi sebenarnya yang dipakai di tabel kedua itu dari 0 sampai Z. Tapi sedangkan kita bukan cuman punya, kita yang ingin tahu itu yang mana? Yang ini. Ya, ini yang kita mau hitung nih. Aduh, oke. Nah, kira-kira dari situ ya. Kita punya yang ini. Nah, kalau tabel kedua, karena dia yang diketahui yang ini, maka kita bisa menghitung ini gimana caranya. Ya. Karena kita tahu ini adalah luas peluang, bukan luas peluang ya, nilai peluang. Jadi luas keseluruhan ini adalah nilai peluang. Maka kalau semuanya terarsir, nilai peluang maksimal adalah 1. Maka total keseluruhan luas di bawah kurva ini 1. Karena dia simetris, maka dari sini sampai sini ini 1 nilainya. Bukan 1, 0,5. Kalau keseluruhan dari sini sampai sini ini 1. Tapi karena dia dibagi 2, simetris 0,5. Selanjutnya, udah. Karena kita sudah punya informasi dari sini ke sini ini 0,5, dan dari sini ke sini tinggal lihat tabel, maka menghitung peluang Z lebih besar dari 0,75, ini tinggal apa? Peluang Z lebih besar 0 ini 0,5, dikurang peluang 0 sampai 0,75 itu 0,2734. Jadi 0,75, 0,2734, udah selesai. Berarti 0,2266. Jadi jawabannya sama kalau kita pakai tabel yang pertama. Jadi sebenarnya kalau kita cuma punya satu tabel ya tidak masalah. Tidak masalah kalau kita sudah paham. Ya, sudah paham kita sebenarnya cari luas yang mana. Maka penting sekali kalau ngitung peluang distribusi normal, penting sekali kita gambar dulu. Ya, kita gambar dulu kurvanya. Baru deh, kalau sudah digambar kurvanya, baru kita lebih mudah gitu ya, lebih mudah melihat tabel. Tapi kalau sudah terbiasa ya, atau merasa tanpa gambar pun sebenarnya sudah bisa, ya udah nggak masalah ya, yang penting kan intinya sudah tahu gitu. Cuman dalam menggambar ini bisa membantu kita bagi yang tidak terlalu paham gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sebaran log normal. Sebaran log normal ini merupakan sebaran yang juga sering digunakan ya. Sebaran log normal ini punya hubungan ya dengan distribusi normal. Jadi hubungannya apabila X berdistribusi log normal, maka kalau X ini kita logaritma naturalkan, ternyata hasil dari ln X, data-data itu ketika kita cek distribusinya, dia bisa berdistribusi normal. Jadi kalau X berdistribusi
log normal, ketika kita ln X kan, maka dia distribusinya menjadi normal. Ini namanya transformasi logaritma natural. Ya. Jadi ketika kita mentransformasi menggunakan fungsi logaritma natural, dari peubah acak log normal bisa menjadi normal. Atau sebaliknya, kalau kita punya peubah acak normal, kita mau mentransformasi menjadi peubah acak yang log normal, diapakan? Ya, berarti kita tinggal eksponenkan. Ya, kalau dieksponenkan hasilnya menjadi log normal. Ini penting buat apa? Karena ini ya, ini sama susahnya tadi ya untuk peubah acak normal. Ya, ini mirip-mirip lah fungsi kepadatan peluangnya. Karena akan susah kita menghitung integralnya nanti, maka kita ingin melakukan transformasi ini ya menjadi normal baku. Berarti nanti ada dua tahap. Dari X ya, kemudian menjadi ln X, kemudian ditransformasikan lagi menjadi Z. Ini baru mudah kita menghitungnya dengan melihat tabel. Contoh, kadar asam urat dalam darah pasien di sebuah rumah sakit mengikuti sebaran log normal dengan mu sama dengan 5 dan sigma sama dengan 1,5. Hitung peluang kadar asam urat pasien jika lebih dari 8 mg per dl. Nah, ini berarti apa? Kita punya peubah acak log normal. Karena kita peubah acak log normal dan apa namanya tadi agak susah ya. Sebenarnya bisa saja ya kalau kalian mau. Kalau kalian mau apa namanya? Kalau kalian mau menghitung menggunakan PDF-nya silakan saja. Ini bisa dihitung karena dia yang ditanyakan adalah peluang kadar asam urat pasien di rumah sakit lebih dari 8, berarti yang dicari nanti integral dari 8 sampai tak hingga. Ya, ini tinggal dimasukkan nanti nilainya. Tapi bayangan ibu ini mungkin agak sedikit susah ya, agak sedikit susah untuk mengintegralkannya. Kalau memang itu ya kita cari cara yang mudah, yaitu melakukan transformasi dengan menggunakan tabel normal standar. Oleh karena itu, dari X ya kita transformasikan ke ln X, dari ln X kita transformasikan ke Z. Oke, sehingga peluang X lebih besar dari 8, kita bisa tuliskan peluang Z, ya, Z atau bisa langsung Z, atau kalau bingung ya, Ibu nggak skip, kalau gitu Ibu nggak skip yang ini, biar jelas dari mana. Peluang X, nah X-nya kita transformasikan berarti jadi ln, salah. Jadi dari X, nah kita transformasikan ya jadi X, nah di sini yang diubah jadi ln 8 gitu ya. Jadi X ln 8 di sini sudah normal nih. Sini juga sudah normal. Yang di sini masih log normal. Mungkin dibedakan sedikit tandanya ya kalau yang log normal X, walaupun mungkin di sini X aksen ya. Nah, sehingga sama dengan peluang X-nya ini kita ubah. Ya, jadi Z lebih besar. Di sini nilainya X kan? Di sini nilainya X berapa? Ln 8. Jadi di sini ln 8 dikurangi mu. Ingat tadi rumusnya Z apa?
mu X dikurangi mu dibagi sigma. Berarti ln 8 dikurangi mu, mu-nya berapa? 5 dibagi sigma 1,5. Sudah selesai. Ini sudah sampai ke peluang normal baku. Ini peluang Z. Ln 8, perhatikan jangan sampai salah. Ya, beda nilainya log 8 dengan ln 8 itu beda ya. Jadi kalau cari di kalkulator, yang dipakai adalah logaritma natural, bukan log ya, karena basisnya beda. Ini berapa nih ln 8? Ln 8 itu 2,08 dikurangi 5 dibagi 1,5. Ini sama dengan peluang Z lebih besar minus 1,95. Oke, berarti yang kita cari apabila X-nya berdistribusi log normal dan lebih dari 8, maka nilainya itu, peluangnya, akan sama dengan peluang Z lebih besar dari minus 1,95. Ya, gitu ya. Jadi ini tinggal pakai tabel. Kalau kita pakai tabel, kita gambarkan dulu. Mulai digambarkan yang mana yang kita cari. Jadi di sini 0, minus 1,95 yang ini. Ya, di sini kan minus nih. Berarti karena dia lebih besar dari minus 1,95, mau ganti, apa namanya? Ganti ink. Ganti tinta dulu. Oke, karena dia minus 1,95, lebih besar dari minus 1,95, maka yang kita cari apa? Ini semua nih, ya. Karena dia lebih besar apa? Berarti dari minus 1,95 sampai tak hingga. Berarti dari sini sampai sini. Kebayang ya, berarti yang dicari dari sini sampai sini. Maka kalau kita lihat menggunakan tabel 1 tadi yang mana? Yang ini kan? Tabel 1 itu yang ini. Berarti udah, kalau cari peluang Z lebih besar minus 1,95, berarti kita tinggal mengurangkan. 1, ini keseluruhan. 1 dikurang peluang yang ini. Peluang apa itu? Peluang Z lebih kecil dari minus 1,95. Ini, ya. Berarti yang ini sama dengan 1 dikurangi peluang Z kecil minus 1,95. Ini kalau pakai tabel 1. Ya. Bisa pakai tabel 2, bisa ya. Karena kita pakai ini dulu ya. Berapa tadi? Kalau peluang Z kecil minus 1,95 itu kita lihat tabel 0,0256. 1 kurang 0,0256. Ini berarti 0,974. Nah, sedangkan kalau kita mau pakai tabel 2 juga enak juga gitu ya. Pakai tabel 2. Nah, pakai tabel 2 itu yang diketahui apa? Yang diketahui yang ini, kan? Yang ini nih. Nah, berarti sedangkan yang kita mau cari itu yang ini ditambah yang ini. Berarti kalau ini berapa nilainya tadi? Ini 0,5. Berarti kalau yang ini berapa? Nah, tinggal lihat di tabel ke-2. Berarti peluang Z besar minus 1,95 ini dapat dituliskan juga sama dengan peluang minus 1,95 Z sampai 0 ini ditambah peluang Z lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 ini 0,5. Berapa ini kalau lihat tabel 2? Kalau kita lihat tabel 2 itu 0,474. 0,474 ditambah 0,5. Sama, hasilnya 0,974. Oke, itu sama ya. Ini sama dengan sebaran normal.
Oke, kita masuk lagi ke sebaran yang terakhir, yaitu sebaran eksponensial. Sebaran eksponensial ini hampir mirip dengan sebaran Poisson. Kalau sebaran Poisson itu sebaran diskrit. Kenapa sebaran diskrit? Karena peubah acak dari Poisson itu menunjukkan, jadi kalau Poisson itu peubah acaknya jumlah peristiwa. Karena jumlah peristiwa ini tidak mungkin bentuknya desimal gitu kan, dia selalu bilangan bulat atau dapat dicacah, maka dia masuk diskrit. Sedangkan kalau eksponensial ini adalah selang waktu. Selang waktu ya bisa saja dia kontinu dalam bentuk interval, namanya juga selang gitu ya. Selang waktu antar dua kejadian dari suatu peristiwa. Jadi biasanya tuh agak sedikit terkecoh ya kalau baca soal, karena di Poisson itu ada waktunya juga, di eksponensial juga ada waktunya. Jadi jangan salah mendefinisikan peubah acaknya gitu kan, distribusinya apa. Jadi kalau Poisson dia diskrit, kalau eksponensial dia selang waktu. Jadi sebaran eksponensial biasa digunakan untuk memodelkan kasus selang waktu antar kejadian. Atau ini juga dapat memodelkan waktu tunggu sampai sebuah peristiwa terjadi. Kemudian ciri-cirinya memiliki nilai standar deviasi yang sama dengan rata-ratanya. Adapun fungsi kepadatan peluang dari peubah acak eksponensial itu adalah lambda dikali E di pangkat minus lambda X. Ya. Kemudian dalam kasus sebaran eksponensial, tadi kalau di Poisson juga ada lambda. Kalau di Poisson, lambda itu adalah rata-rata jumlah kejadian subsens. Nah, kalau di eksponensial, lambda ini namanya rate parameter. Jadi karena tadi kita di eksponensial itu berbicara selang waktu atau waktu tunggu, maka mu-nya itu adalah rata-rata waktu. Jadi bukan rata-rata kejadian, bukan rata-rata antar kejadian gitu ya. Bukan rata-rata jumlah kejadian, tapi rata-rata waktu. Sedangkan lambda adalah 1 dibagi rata-rata waktu antar kejadian. Jadi dibedakan ya, lambda di eksponensial dengan lambda di Poisson. Nah, dari persamaan PDF peubah acak eksponensial, kita dapat menghitung peluang X lebih besar dari X itu pakai integral dari lambda E pangkat minus lambda X. Jadi hasilnya adalah E pangkat minus lambda X. Jadi kalau diintegralkan, hasilnya adalah E pangkat minus lambda X. Kemudian yang kedua, peluang 0 sampai X itu 1 dikurang E pangkat minus lambda X. Ini boleh ya direview kembali cara integral, biar kalau nggak tahu rumusnya, ya cuman kita punya informasi fungsi kepadatan peluangnya, ini enak ya, tinggal pakai apa? Tinggal pakai integral kalau sudah lancar mengintegralkan. Gitu. Oke, terus kemudian perhatikan di sini cuma ada 2 ya. Ada X lebih besar daripada X dan 0 sampai X. Karena peubah acak eksponensial itu adalah waktu, maka tidak mungkin dia bernilai 0. Maka nilainya dari 0 sampai tak hingga. Contoh, di suatu minimarket lamanya waktu seorang pelanggan menunggu di kasir mengikuti sebaran eksponensial. Dengan rata-rata 4 menit. Jadi waktu tunggunya itu rata-ratanya 4 menit. Sehingga 4 menit ini apa? 4 menit ini adalah tadi ya, rata-rata waktu itu adalah mu sama dengan 4 menit. Hitung peluang bahwa lama waktu seorang pelanggan menunggu di kasir kurang dari 3 menit. Peluang
X kurang dari 3 menit, ini apa? Sama dengan peluang 0 X sampai 3. Ini sama dengan apa tadi rumusnya? 1 dikurangi E pangkat minus lambda X. 1 dikurangi E. 1 dikurangi E pangkat minus lambda X. Lambdanya berapa? Lambdanya tadi sama dengan 1 per min. Ini 1 dibagi 4. Iya, 0,25. Berarti 1 dikurang 0,25 dikurangi lambda. Lambda berapa? Lambda 1/4 dikali 3. Jadi 1 dikurang 0,25 dikurang 3/4. Aduh, salah. Salah ya, maaf, ulang. 1 dikurang 0,25 pangkat. Ya, 1 dikurang 0,25 pangkat minus 3/4 atau pangkat minus 0,75. Kenapa 0,25? Aduh, salah, maaf ya. E-nya bukan 0,25. Ini kita hapus dulu. 0,25 itu tadi lambdanya. Ini berapa nilai E? 2,718 sekian. Ya, biasa kita bulatkan 2,72. Ini 1 dikurang E pangkat minus lambda X. 1 dikurang E pangkat minus 1/4 dikali 3. E pangkat minus 3/4. Oke? 1 dikurang E pangkat minus 3/4 berapa? Ini silakan dihitung pakai kalkulator. Hasil akhirnya itu 0,5276. Oke, berarti peluang pelanggan menunggu di kasir kurang dari 3 menit itu adalah 0,5276. Jadi walaupun rata-ratanya 4 menit, ternyata lumayan gede juga gitu ya peluangnya orang ini nunggunya kurang dari 3 menit. Oke, itu materi kita hari ini yang sudah selesai untuk sebaran peubah acak. Kita latihan dulu ya, jadi kalian silakan latihan. Ini ada 2 soal. Seperti biasa, Ibu